Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tawadda'a kulli syai'in li'azmati wa dhalla kulli syai'in li'izzati. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ikhwatihi wa man tabi'a syari'atahu ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, dan mestinya kita lebih bersyukur lagi kepada Allah Ta'ala dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengikuti daripada ajaran beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang Allah Ta'ala muliakan. Baik, melanjutkan daripada pengajian fikih kita, karena sehubungan kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, maka kita akan membahas berkenaan dengan fikih puasa, kemudian kita lanjutkan dengan fikih zakat. Kitab Siyam, kitab menerangkan tentang puasa. Syurut wujub siyam, adapun syarat-syarat diwajibkan puasa. Wa syaraitu wujub siyam arba'atu asya', dan adapun syarat-syarat diwajibkan puasa itu ada 4. Al-Islamu, itu Islam, wal bulughu, dan baligh, wal aqlu, dan berakal, wal qudratu 'ala shaum, yaitu berkemampuan untuk puasa. Jadi ini menjadi syarat wajibnya puasa. Jadi tidaklah seseorang kena hukum wajib puasa. Yang pertama Islam, maka kafir asli, orang kafir asli enggak kena wajib puasa. Adapun kafir sebab karena murtad, maka ketika dia kembali lagi kepada Islam, tetap dia kena hukum wajib puasa, yaitu puasa qadha. Wal bulugh, berakal. Wal bulugh, baligh. Batasan baligh di sini untuk lebih terangnya yaitu mazhar, nampak atau terlihat daripada tanda-tanda kebalighan. Kalau dia laki-laki, diantaranya adalah ihtilam mimpi, kemudian keluarnya mani dan lain sebagainya. Adapun jika dia perempuan, diantaranya mengalami haid, sama seperti ini lagi juga, tapi yang lebih jelas dia adalah haid. Wal aqlu, kemudian berakal. Berakal dalam tanda kutip di sini fi sihhatil aql, sehatnya akal. Jika wal majnun wal mughma alaih, adapun orang gila ataupun orang ayat itu enggak kena hukum wajib puasa. Wal qudratu 'ala shaum, dan yang terakhir yaitu mampu untuk melaksanakan puasa. Mampu dalam tanda kutip di sini adalah yang pertama mampu secara sehat wal afiat, ataupun mampu karena tidak ada tekanan. Misalnya di situ dia bukan tinggal di suatu negara yang mengharamkan puasa, atau mampu yang dimaksud adalah
bukan dalam keadaan perjalanan yang melelahkan atau pekerjaan yang berat ataupun sebab karena sakit. Intinya mampu baginya untuk melakukan perkara puasa itu. Kemudian faraidus syam, adapun fardu puasa arba'atu asya. Adapun fardu puasa itu 4 perkara. Yang pertama an-niyatu, niat, wal imsaku 'anil akli wasyurbi, ya, menahan diri daripada makan dan minum, wal jima, dan melakukan hubungan suami istri, wa ta'ammudil qaid, dan menyengaja untuk muntah. Nah, ini fardu puasa. Nah, di sini tentu ada perbedaan tentang puasa wajib dengan puasa sunnah. Nah, kalau puasa wajib itu berkenaan dengan niat, an-niyatu fi lailiha, ay fi layaliha, niat di malam harinya. Nah, adapun puasa sunnah itu boleh niat di siang harinya selama enggak lewat daripada batas zuhur. Kalau sudah lewat dari batas zuhur, maka enggak lagi berlaku puasa sunnah. Itu membedakan puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib itu wajib niat di malam harinya. Kalau puasa sunnah itu enggak mesti niat di malam harinya. Seketika kalau sekiranya dia mau puasa di waktu duha, kebetulan dia, yang penting dia dari waktu subuh sampai waktu duha itu belum makan apa-apa, maka boleh baginya untuk niat puasa. Dan batasan niat puasa bagi orang yang ingin puasa sunnah itu enggak lewat dari waktu zuhur. Adapun menahan diri dari makan dan minum, jima dan tidak menyengaja muntah, ini sama berlaku untuk puasa wajib dan puasa sunnah. Ini perkara tentang puasa, baik itu syarat wajib puasa ataupun fardu puasa. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan sebelum kita membahas hukum yang lain. Silakan. Jika ada yang mau ditanyakan tentang puasa. Nah, adapun secara bahasa, puasa itu adalah al-imsak, menahan. Setiap pekerjaan menahan diri maka disebut dengan puasa. Bahkan dikatakan di antaranya Allah Ta'ala berfirman, inni nazartu lirrahmani shawman falan ukallima al-yawma insiya. Ini Sayyidatuna Maryam ketika dikabarkan bakal punya anak sementara dia nggak punya suami, juga dia adalah perempuan suci, tahu-tahu dikabarkan bakal punya anak, maka tandanya, cirinya apa? Maka nazar, kalau benar-benar itu terjadi, falan ukallimal yawma insiya, yaitu puasanya tidak berbicara kepada orang selama 1 hari. Jadi puasanya puasa ngomong, enggak ngomong, enggak berbicara selama 1 hari. Maka definisi puasa secara bahasa itu menahan diri dari apa saja, dari perbuatan-perbuatan, baik itu perkataan, tingkah laku dan lain sebagainya. Akan tetapi yang dimaksud dengan ini syariat atau secara fikih adalah menahan diri daripada makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari mulai daripada fajar shadiq, waktu subuh, sampai terbenamnya matahari. Itu secara fikih. Kemudian adapun nasakh ayat yang menegaskan tentang puasa, tentu ini sudah ma'ruf. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah kami wajibkan atas kalian berpuasa
sebagaimana kami telah mewajibkan kepada orang-orang terdahulu agar kalian bertakwa. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam telah diwajibkan atas kalian puasa sebab Allah Ta'ala menurunkan kewajiban untuk berpuasa itu di bulan Sya'ban dan pelaksanaannya di bulan Ramadan. Maka karena itu Allah Ta'ala memakai kalimat telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kemudian kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah Ta'ala telah mewajibkan puasa kepada orang sebelum kalian. Yang dimaksud adalah nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu pun itu kena hukum wajib puasa. Cuman beda dengan puasa kita. Kalau kita puasanya di bulan Ramadan, umat terdahulu ada yang berpuasa setiap hari Sabtu, ada yang berpuasa setiap hari Ahad, ada yang berpuasa setiap hari-hari putih, 13, 14, 15, ada yang berpuasa di hari-hari hitam, 26, 27, 28. Ada yang berpuasa di setiap hari Senin, ada yang berpuasa di setiap kali datang daripada bulan-bulan yang dimuliakan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ada yang berpuasa juga satu hari berpuasa, satu hari batal puasa, puasa Nabi Daud dan lain sebagainya. Jadi syariat puasa ini telah Allah Ta'ala perintahkan kepada umat terdahulu. Jadi bukan cuma kita saja yang kena hukum wajib puasa, tapi umat-umat terdahulu pun itu kena hukum wajib puasa. La'allakum tattaqun, pada dasarnya perintah wajib puasa itu untuk menjadikan kita lebih bertakwa. Itu sedikit daripada fikih puasa ya. Jadi saya ulang lagi, adapun syarat wajib puasa yang pertama Islam, kedua baligh, ketiga berakal, dan keempat mampu untuk menjalankannya. Adapun nggak mampu menjalankannya, maka boleh dia nggak puasa dengan catatan dia qadha puasanya kalau kalau dia sudah mampu. Atau kalau memang nggak mampu ini sepanjang waktu, maka ada namanya fidyah. Ini biasanya berlaku kepada orang-orang tua jompo atau orang yang sakit yang nggak bisa lagi diharapkan kesembuhannya. Maka dia nggak kena hukum wajib puasa, juga dia nggak kena hukum wajib qadha, tapi dia tetap kena hukum wajib fidyah. Kemudian adapun fardu puasa yaitu niat, menahan diri dari makan dan minum dan jima, dan menyengaja untuk muntah. Ini juga ditahan. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dalam majelis ilmu ini Allah Ta'ala berikan pahala bagi kita, ampunan atas dosa-dosa kita, Allah mudahkan setiap urusan kita, Allah kabulkan setiap hajat kita, Allah kumpulkan di dunia bersama orang-orang saleh, Allah kumpulkan di akhirat bersama para kekasihnya Allah disebutnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriman.